sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Adapun tujuan dari praktikum ini yang ketiga, yang pertama untuk mengenal beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda. Yang kedua, untuk mengetahui distribusi golongan darah dalam sistem A, B, dan O pada populasi kelas biologi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis atau ruas jari tangan kedua pada populasi kelas. Nah, sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu alel ganda dan juga pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel gandanya. Untuk alel ganda sendiri merupakan suatu keadaan di mana sebuah gen memiliki lebih dari satu alel atau disebut sebagai peristiwa multiple alelisme. Alel ganda ini terjadi karena gen mengalami beberapa kali mutasi. Beberapa sifat yang ditentukan oleh alel ganda contohnya yaitu sifat golongan darah dalam sistem ABO, tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua jari tangan manusia, kemudian sifat warna rambut pada kelinci dan juga sifat warna mata pada lalat. Untuk yang golongan darah ABO pada manusia ini ditentukan oleh 3 alel pada suatu gen tunggal, yaitu I superscript A, I superscript B besar, dan juga I. Golongan darah seseorang atau fenotip mungkin salah satu dari 4 tipe A, B, AB, dan O. Huruf-huruf ini yang mengacu pada karbohidrat A dan B yang biasa ditemukan pada permukaan sel darah merah. Alat dan bahan yang digunakan pada golongan darah dan segmen digitalis terdapat perbedaan. Pada alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum golongan darah, yang pertama yaitu darah atau golongan darah, yang kedua serum anti A dan anti B, yang ketiga kaca objek, yang ketiga blood acid, yang kelima kapas alkohol, dan yang keenam pengaduk atau tusuk gigi. Nah, namun karena praktikum pada kali ini dilakukan secara daring dan alat serta bahannya tidak ada, maka praktikum dilakukan dengan menggunakan alat tulis ataupun melalui Google Form untuk mendata golongan darah dari masing-masing orang dalam satu kelas. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum segmen digitalis yaitu ke-10 jari pada manusia, yang kedua loop jika ada, dan juga alat tulis. Untuk praktikum yang pertama yaitu golongan darah, cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, kita kumpulkan data orang dalam satu kelas mengenai golongan darahnya. Pengumpulan data dilakukan dengan formulir Google sehingga lebih mudah dan efisien. Data yang dikumpulkan kemudian dibuat tabel untuk memudahkan analisis data dengan format sebagai berikut. Setelah dibuat tabel, dilakukan analisis data untuk menghitung presentasi golongan darah dalam satu kelas. Presentasi tersebut kemudian dibuatkan kembali tabelnya dengan format sebagai berikut. Untuk mendukung data praktikum, kita juga buat diagram pedigree atau keturunan sifat yang dimulai dari ayah dan ibu serta anak atau saudara kandung. Sementara untuk praktikum yang kedua yaitu segmen digitalis, langkah yang pertama yaitu mengamati ada tidaknya rambut pada sisi dorsal dari segmen digitalis tengah ke-10 jari menggunakan loop jika ada, namun dapat diamati juga secara langsung menggunakan mata. Selanjutnya, menentukan fenotip dan genotip dari masing-masingnya yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengamatan, baik tabel pengamatan individu, kelompok, ataupun kelas. Adapun fenotipnya sebagai berikut, yaitu rambut pada semua digitalis jari kecuali ibu jari maka dilambangkan dengan H1. Kemudian rambut pada digitalis dari jari manis, tengah, dan telunjuk dapat disimbolkan dengan H2. Fenotip dengan rambut pada digitalis jari manis dan tengah dapat disimbolkan dengan H3. Sementara fenotip rambut pada
digitalis jari manis saja itu disimbolkan dengan H4, dan apabila tidak ada rambut pada kesemua jarinya maka dapat disimbolkan dengan lambang H5. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pengujian dan pendataan pada praktikum sebenarnya dilakukan dengan pengambilan sampel darah dari masing-masing individu. Darah kemudian ditetesi dengan serum darah. Apabila terjadi pengumpalan yang sesuai dengan jenis serum darahnya, misalkan N, maka darah dari individu tersebut memiliki golongan darah N. Nah, hal tersebut dikarenakan pada eritrosit golongan darah, misal golongan darah A, di dalamnya terdapat antigen A, dan di dalam plasma darahnya terdapat zat anti B atau antibodi B. Hal yang sama juga dengan golongan darah B. Berbeda dengan golongan darah A dan B, golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B dalam eritrositnya, namun tidak memiliki zat anti atau antibodi A maupun B. Oleh karenanya, pada saat pendonoran darah, golongan darah AB hanya dapat mendonorkannya kepada sesamanya, namun golongan darah AB dapat menerima darah dengan jenis universal. Lain hal juga dengan golongan darah O. Individu dengan golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B di dalamnya, namun memiliki zat anti A dan anti B di dalam plasma darahnya. Oleh karena itu, individu dengan golongan darah O dapat mendonorkannya kepada golongan darah A, B, maupun O atau bersifat universal. Hitungan persentasenya dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu golongan darah A sama dengan banyaknya mahasiswa yang bergolongan darah A dibagi total jumlah mahasiswa dikali 100, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Begitu juga dengan golongan darah lainnya. Kemudian untuk ada tidaknya rambut pada segmen digitalis jari tangan kanan kiri diperoleh data H1 sebanyak 16 tangan mahasiswa, H2 sebanyak 1 tangan mahasiswa, H3 sebanyak 5 tangan mahasiswa, H4 sebanyak 7 tangan mahasiswa, dan H5 sebanyak 19 tangan mahasiswa. Berikut merupakan perhitungan gabungan tangan kanan dan kiri distribusi adanya segmen digitalis pada mahasiswa. Caranya hampir sama, yaitu H1 sama dengan banyaknya mahasiswa yang memiliki genotip H1 dibagi dengan total kedua tangan mahasiswa, yaitu 48 dikali dengan 100, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Begitu juga dengan H5, H2, H3, H4, dan juga H5. Banyaknya individu yang memiliki golongan darah O ini disebabkan oleh lebih banyaknya frekuensi alel I kecil dibandingkan frekuensi alel lainnya. Sebab banyaknya alel I, yaitu golongan darah A maupun B, keduanya terdapat sifat homozigot I A besar, I A besar. Golongan darah A dan I B besar, I besar atau golongan darah B, serta adanya sifat heterozigot yang mengidentifikasi golongan darah yaitu I A besar, I kecil pada golongan darah A dan I B besar, I kecil pada golongan darah B. Apabila terjadi persilangan darah heterozigot dengan heterozigot akan menimbulkan sifat lain dari fenotip parentalnya. Dalam hal ini yaitu golongan darah O. Terbalik dengan golongan darah O, golongan darah AB yaitu I besar, I. Kita masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan pada praktikum kali ini. Yang pertama, yaitu ada beberapa sifat genetik pada manusia yang dapat ditentukan oleh seri alel ganda, yaitu sifat golongan darah dan keberadaan rambut pada segmen digitalis kedua tangan manusia. Yang kedua, yaitu distribusi golongan darah dengan sistem ABO pada kelas pendidikan biologi A 2020. Yang terbanyak adalah golongan darah O dan yang paling sedikit yaitu golongan darah AB. Dan yang terakhir, distribusi rambut segmen digitalis tertinggi ditemukan oleh seri alel ganda H5 dan yang paling sedikit yaitu seri alel ganda H2. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.